Lanjut. Anda merupakan seorang pegawai pada perusahaan jasa. Ketika Anda sedang mengerjakan sebuah tugas penting, tiba-tiba Anda menemukan kejanggalan pada sistem informasi yang digunakan. Nah, ada yang janggal ya. Adapun kejanggalan tersebut dapat menyebabkan data perusahaan bocor kepada publik. Apa yang Anda lakukan? Nah, itu opsinya menyelesaikan pekerjaan penting terlebih dahulu, kemudian melaporkan kepada atasan perihal tersebut. Ini langsung saya sampaikan saja. Nah, kita bahas satu persatu. Langsung kita jawab ya. Untuk jawabannya itu, nih, kita kunci yang jawabannya melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem informasi tersebut. Ingat, untuk karena kita mengetahui adanya kejanggalan dan yang mempunyai keputusan adalah atasan kita, jadi kita melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem informasi tersebut. Bila dianalisis, soal ini itu bertujuan untuk mengukur aspek teknologi dan komunikasi peserta ya. Jadi tindakan yang tepat dapat dilakukan dalam posisi ini itu adalah menghentikan penggunaan sistem informasi tersebut, karena pada soal ini Anda berada pada posisi seorang pegawai. Tentu saja sebelum Anda menghentikan penggunaan sistem tersebut, Anda harus melaporkan serta meminta petunjuk kepada atasan terlebih dahulu ya. Kalau yang E menyuruh semua rekan untuk menghentikan penggunaan sistem, nah itu jelas salah ya. Yang C, saat itu juga Anda menghentikan penggunaan, itu justru tambah salah. Yang B, menyelesaikan pekerjaan penting terlebih dahulu kemudian menghentikan penggunaan sistem, itu juga salah. Yang A, menyelesaikan pekerjaan penting terlebih dahulu kemudian melaporkan kepada atasan perihal kejanggalan tersebut, nah itu juga kurang tepat ya. Yang paling tepat yaitu tadi melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem informasi tersebut yang dimaksud ya. Itu karena posisi Anda sebagai karyawan ya, pegawai. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya di 72. Saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka. Pada era sekarang ini perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, kemudian komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama dan kreativitas lainnya yang dapat dijalankan dengan IT. Saya mendapati bahwa senior di tempat saya masih tetap menggunakan non-IT, artinya ya mungkin masih pakai manual ya. Padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk menggunakan IT dalam aktivitas perusahaan. Apa yang Anda lakukan? Itu ya tindakan. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan mengharuskan penggunaan IT, memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan tentang IT. C, membantu senior dalam bekerja dan mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk. D, membiarkan saja sampai senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan. E, karena IT diperlukan seharusnya senior mawas diri. Nah, dari opsi tersebut kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah C ya, membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan pekerjaan IT jika tidak sibuk. Nah, untuk poinnya kita bahas di poin yang terendah dulu. Memberikan penjelasan yang B, memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkannya tentang IT. Nah, itu juga memakan waktu cukup lama ya. Kemudian yang poin kedua ya, yang A itu memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan mengharuskan penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan. Itu hanya memberitahukan, hanya memberikan penjelasan ya. Itu juga kurang tepat. Kemudian yang poin 3 itu di D, biarkan saja senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan. Nah, itu juga kurang tepat. Kemudian yang E, karena IT diperlukan seharusnya senior mawas diri. Nah, ini kalau rekan-rekan analisis kuncinya itu agak ini ya, ada terjadi kesalahan. Jadi begini saya jelaskan. Jadi topik kemampuan mengendalikan diri, artinya di indikator ini bersikap dewasa dan mengendalikan tindakan yang dapat membuat ketidaknyamanan dalam hubungan. Kita harus posisikan diri kita sebagai junior, maka opsi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk ya. Jadi untuk opsi A, B itu terkesan menggurui dan itu bukan tugas Anda sebagai junior, tapi seharusnya atasan yang memerintahkan. Nah, ingat jangan terjebak ya. Nanti rekan-rekan mengejas, oh ini salah. Nah, kita lihat dulu ya. Kalau A yang B ya itu memberi penjelasan. Nah, kita ini masih junior ya. Jadi
itu adalah atasan yang seharusnya memerintahkan atau memberikan penjelasan seperti itu ya. Kita harus tahu posisi diri kita ya, indikator sikap kedewasaan dan mengendalikan tindakan. Oke ya. Next kita lanjut ke soal yang berikutnya. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda adalah ini. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat bekerja sendiri memahami cara menyelesaikannya. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kita. Bila ada kesulitan, kita akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah, ini jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Bisa terlihat, jadi kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kita ya, pemahaman kami ya. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama ya. Untuk poinnya ini saya perlu sampaikan poin karena penting untuk rekan-rekan analisis ya. Yang poin terendah dulu yang E ya, pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah ini malah kita yang meminta pimpinan, ini jelas bukan ya, poinnya 1. Kemudian yang C, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada anggota tim. Nah, ini kita juga kurang tepat ya, meminta tolong pada rekan yang paling pandai, baru kita jelaskan. Kita dua kali regulasi ya. Kemudian itu poinnya C2 ya. Kemudian yang A itu saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru. Nah, ini kita antisosial, kita kan juga perlu tahu ya apakah anggota tim lain itu siap atau sudah paham, kan kita juga perlu tahu. Yaitu poinnya 3. Kemudian yang B, saya mempelajari tugas tersebut lalu membagikan pengetahuan saya kepada anggota tim lainnya. Nah, ini sudah baik ya, sudah bagus ya. Jadi kita mempelajari tugas tersebut lalu membagikan pengetahuan menurut kadar kemampuan kita ke anggota yang lainnya. Nah, itu poinnya 4. Untuk yang paling tepat itu ya yang C ya, yang D. Jadi kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan ya kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar bersama-sama. Ini action tim ya, kekuatan tim. Jadi pembahasannya itu di indikator ini saling memahami, keaktifan dalam bekerja sama, memberikan kontribusi agar tujuan tercapai. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim di sini ya, kita tuntut untuk berkoordinasi, berkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Maka yang opsi yang paling tepat adalah yang D itu ya. Karena dalam dunia kerja itu sendiri koordinasi dan kolaborasi itu sangat penting ya untuk mencari langkah yang paling efektif dan efisien. Jadi tidak boleh egois, lo gua, no, tidak berlaku seperti itu ya. Khususnya di dunia pendidikan ya. Baik, soal yang berikutnya, Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta bekerja dengan cepat, cermat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja dengan prosedur. Yang Anda lakukan adalah ini A, mendalami kesalahan tersebut, kemudian B, memintanya untuk mempertanggungjawabkannya kesalahannya kepada atasan, C, membicarakannya dengan rekan kerja untuk mengambil sikap, D, mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab, E, membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Ini kunci jawabannya adalah yang C ya, membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap ya sebelum ketahuan atasan ya. Jadi untuk poinnya ini saya sampaikan kenapa kok tidak boleh. Pertama kita kunci dulu yang D ya, mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. Jelas itu sangat fatal.
karena ada kesalahan fatal ya menurut langsung kita keluarkan dan suruh bertanggung jawab, itu juga kurang pas ya dalam tim ya. Itu poinnya satu. Kemudian yang A itu mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. Nah, kita malah mendalami, it's okay lah, boleh ya. Kita mendalami kesalahannya, tapi tanpa ada memberikan solusi ya. Itu juga tidak baik. Kemudian yang poin yang 3 itu B, memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. Nah, itu juga sedang ya, poinnya 3. Kemudian yang E, membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Nah, itu baik ya. Poinnya 4, kita bicarakan kepada atasan langsung ya. Namun yang lebih tepat itu adalah yang C ya, membicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Kita ambil sikap dulu ya. Karena kita punya rekan kerja yang lain, kita diskusikan dulu baru nanti ke atasan ya. Jadi kalau kita langsung ke atasan ya itu boleh saja, tapi rekan yang lain bagaimana untuk terkait permasalahan tersebut kan tidak sejalan seperti itu ya. Jadi pembahasannya itu selalu sifat bersikap terbuka ya, dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan dicari solusi terbaik untuk dari bentuk tanggung jawab atas pekerjaannya ya. Ya tetap bertanggung jawab, kita carikan yang lebih tepat dalam bentuk yang lain ya, misalkan seperti itu. Langsung kita ke soal yang berikutnya di soal 75. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang Anda lakukan adalah A, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C, melihat dari kondisi yang ada dan sesuai dengan misi perusahaan. D, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E, meminta penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, ini yang kalian lakukan, yang rekan-rekan lakukan yang paling tepat itu adalah yang C ya. Kita bahas satu persatu. Jadi yang A, kita A dulu. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Jelas itu bukan ya. Karena SOP itu sebenarnya ada yang salah dan tidak beres, tapi kita tetap melaksanakan. Jadi ya terpaksa pekerjaan kita sangat lama dan mengganggu kinerja. Kalau diteruskan ya lama-lama kinerja kita maupun dengan instansi yang kita tempat bekerja ya akan turun ya, seperti itu. Kemudian yang D, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Nah, ini juga kurang tepat. Ya, kita menyuruh atasan ya, itu juga langsung secara langsung juga kurang pas ya. Poinnya 2. Kemudian yang B, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. Itu poinnya 3 ya, sedang. Kemudian yang poinnya 4, E, memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, ini sebenarnya bagus ya. Namun di sini ada unsur keegoisan. Artinya saya bisa kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, ini dan yang sekiranya cocok. Nah, itu juga sedikit kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan ya, melihat situasi kondisinya itu. Jadi pembahasannya itu masuk indikator pada penunjukan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Berikutnya di soal nomor 76. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pemimpin perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Bagaimana Anda mengatasinya? A, bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. B, membaca berbagai referensi yang mendukung menyelesaikan tugas tersebut.
C. Membaca buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman tugas. D. Mencari referensi di Google, jurnal online, dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, dari opsi ini rekan-rekan pasti sudah tahu ya. Untuk jawabannya itu adalah yang B ya. Coba kita analisis dulu. Yang E itu meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan. Nah, itu juga kurang pas. Wong kita diminta untuk menyelesaikan sebuah tugas yang belum kita lakukan, kok kita balik untuk meminta penjelasan ya dalam pengerjaannya. Nah, itu juga kurang pas. Kemudian yang A, bekerja sama dengan dua kandidat. Nah, ini jelas ini juga kurang tepat kong kali kong dengan dua kandidat untuk saling membantu. Nah, itu juga kurang pas ya. Poinnya 2. Kemudian yang C, membaca buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. Nah, itu juga sebenarnya cukup bagus ya, membaca buku-buku penunjang di Gramedia, tapi hanya terbatas pada bacaan teks saja. Kemudian yang D ya, ini mencari referensi di Google untuk jurnal-jurnal online dan memakainya untuk menyelesaikan tugas agar hasilnya maksimal. Nah, ini sebenarnya bagus, tapi untuk pencari referensi di Google itu jurnal-jurnal online kan banyak dan tidak semuanya kredibel ya. Artinya banyak itu yang istilahnya sampah-sampah artikel yang tidak jelas sumbernya ya, tidak ada referensinya, tidak ada daftar rujukannya. Nah, itu kan banyak. Nah, itu juga kurang tepat kalau diterapkan ya. Tapi untuk poinnya lumayan ya, untuk poinnya 4. Dan yang paling tepat itu adalah B ya. Poinnya 5, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Jadi online, dari jurnal-jurnal Google, dari buku-buku ya, itu kita pelajari semuanya ya. Kita cari bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan yang belum pernah kita lakukan ya. Jadi pembahasannya itu setelah yang saya sampaikan. Jadi gemar membaca dan terus menambah ilmu, berpikir maju dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan merupakan kunci kesuksesan dalam mengajar sesuatu, termasuk kandidat karyawan yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pemimpin perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan ulusan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda adalah memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar ada hari libur nasional, biaya tiket didiskon hingga 50%, sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Nah, dari pilihan opsi tersebut ya, jawaban yang tepat itu sebenarnya kita sudah tahu ya, di D ya. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Kita bahas untuk poinnya. Jadi yang A itu memberikan usulan. Jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Ini bisa bangkrut ya. Yang poin A ini 1 ya kalau digunakan. Kemudian yang B, mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui para lansia. Ya, ini juga kurang tepat ya, untuk usulan saja ya. Kemudian yang C itu mengusulkan agar ada hari libur nasional, biaya tiket diskon hingga 50%. Nah, ini juga mendekati kebangkrutan juga ya jika diterapkan. Ini poinnya 3. Kemudian yang E itu mengusulkan agar alat transportasi digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Ini sebenarnya tidak masalah ya. Artinya ada gaji tinggi, namun kinerjanya juga baik ya, karena karyawan baru ini selalu menggunakan kebersihannya ya. Jadi mengusulkan alat transportasi yang digunakan selalu bersih ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang paling tepat
yaitu yang D ya, memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia ya. Jadi antara B dan D itu berbeda ya. Kalau yang B itu mengusulkan adanya jalur khusus, sedangkan yang D itu memberikan ulasan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus ya bagi ibu hamil, menyusui dan lansia, seperti itu ya. Untuk pemahamannya, indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Permasalahan ingin meningkatkan pelayanan, opsi D itu adalah opsi yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui dan lansia agar mereka nyaman pada saat perjalanan. Jangan terjebak pada opsi A ya. Itu bukan jawaban yang diinginkan ya. Perusahaan sudah punya SOP, jadi standar lainnya ya. Nomor 78. Siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk memberikan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda. Nah, menurut Anda adalah A, wajar saja karena dalam kondisi diskusi komunikasi. B, mungkin saya penjelasan baru tidak sesuai dengan gagasannya, namun ini adalah hal yang wajar dalam sebuah diskusi. C, harus mendengarkan saya terlebih dahulu baru bicara. D, seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. E, teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Nah, ini sikap ketika kita disanggah ya oleh rekan kita saat kita menjelaskan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Ingat, kita cek dulu untuk poinnya. Nomor 1 itu wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. Nah, itu kurang tepat ya. Kemudian yang B, mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya, namun ini adalah hal yang wajar dalam sebuah diskusi. Nah, itu juga poinnya 2 kurang tepat. Kemudian yang E, teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Nah, itu juga kurang tepat, poinnya 3. Yang D, harusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. Nah, ini baik yang D ini ya. Mungkin rekan-rekan terjebak, oh ini jawabannya mestinya D ya, seharusnya rekan saya bisa angkat tangan. Nah, kenapa C ya? Harusnya dia mendengarkan saya terlebih dahulu lalu baru berbicara. Nah, ingat ini ya, kita harus saling menghargai dan bersifat terbuka. Jadi hargailah lawan bicara kita, berilah respon yang positif. Etika saat berbicara adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara dengan baik. Selain itu, Anda wajib memberikan respon ataupun tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan. Di poin 5 di opsi C itu ya paling tepat. Harusnya dia mendengarkan dulu mendengarkan saya terlebih dahulu ya, baru dia berbicara, karena dalam forum rapat ya ada biasanya diberikan pada moderator, biasanya diberikan waktu ya, jadi ada waktunya sendiri seperti itu ya, misalkan mungkin dalam rapat sampai debat ya, jadi harus ada etika seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan di soal nomor berikutnya. Karena banyaknya tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah tugas yang deadline juga bersamaan dengan tugas tim yang lain. Namun di tengah proses pengerjaan tugas tersebut, kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang Anda lakukan? A, menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat. B, mengamati dan mencari tahu akar permasalahannya. C, menyemangati teman untuk mengerjakannya. D, mengobrol dan mengingatkan teman agar target pekerjaan seharusnya. E, meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, ini ada teman rekan yang tidak semangat dalam bekerja. Jawaban yang tepat adalah ya, kita bahas dulu ya. Untuk yang opsi B, mengamati dan mencari tahu akar permasalahannya, itu 1. Kenapa? Karena ketika seseorang mendapatkan permasalahan ya dan menjadikan kurang bersemangat mengerjakannya, kalau kita mengamati, kita mencari tahu terlalu kepo ya sampai tahu detail akar permasalahannya ya,
tentu itu akan justru mengganggu privasinya dan justru tidak akan semangat untuk bekerjanya ya, mengerjakan tugasnya. Kemudian yang A menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat. Nah ini malah justru diungkit-ungkit ya, apa yang tidak membuat dia bersemangat. Nah itu poinnya 2. Kemudian yang D mengobrol dan mengingatkan teman agar target pengerjaannya seharusnya ya, itu juga kurang pas ya, poinnya 3. Kemudian yang C menyemangati teman untuk mengerjakannya. Nah ini sebenarnya sudah bagus ya untuk menyemangati ya, memberikan semangat kepada teman, itu poinnya 4. Dan yang paling tepat adalah E, meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu ya. Yang namanya tugas deadline, walaupun ada teman yang kelihatannya kurang bersemangat, kita tetap meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu ya. Mungkin waktunya misalkan 3 hari ya, mungkin 1 harinya it's okay, mungkin kurang semangat, tapi di hari kedua ketiga harus semangat, on fire ya. Untuk penjelasannya, jadi indikator soal seperti ini itu indikator tanggung jawab ya terhadap pekerjaan, inisiatif, fokus, serius, dan konsisten agar pekerjaan cepat selesai, bekerja dengan cepat, tepat, dan sesuai prosedur agar bisa diselesaikan tepat waktu. Begitu ya. Soal yang berikutnya, ini agak panjang, disimak. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan terjebak cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir atau fingerprint ya, seperti itu. Pada saat Anda hendak terburu-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan ya. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir ya, satpamnya belum hadir. Apa yang Anda lakukan? Nah, memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. B, menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian kamu tinggal. D, mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga dia bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. E, mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absensi ya. Nah, ketika soal cerita seperti itu, rekan-rekan harus amati dulu untuk opsi-opsinya ya. Baru kita bisa menentukan, jangan langsung kita ini ya. Itu jawaban yang paling tepat itu adalah di poin A. Kita bahas dulu. Yang E yaitu mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absennya, jelas kita akan mengalami keterlambatan ya, kita malah justru mengantarkan tempat yang dia tuju sedangkan ibu itu masih bingung ya. Kemudian yang D, mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Ini justru malah 2 kali kerja ya di poin yang D, ini 2 poin. Kemudian yang C, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluan kemudian kamu tinggal. Nah itu sedang nih, poinnya 3. Kemudian yang B, menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. Nah itu kita sedang, poinnya 4 ya, menyuruh menunggu dulu karena petugasnya belum hadir ya, mungkin karena terlalu pagi. Kemudian yang paling tepat adalah A, memberitahu arah tempat layan tersebut kemudian absen ya. Kita berikan petunjuknya dulu ya, arahannya tempat lainnya di sana misalkan, baru kita absen ya. Jadi kita tidak terlambat, kita tetap tepat waktu dan kita pun bisa memberikan arahan kepada ibu-ibu tadi ya, seperti itu. Jadi indikatornya itu memberikan bantuan kepada penerima layanan dengan segera. Anda hampir terlambat untuk absen sedangkan ada orang yang lagi mencari arah tempat pelayanan. Maka solusi yang paling tepat adalah menunjukkan arahnya saja. Jika Anda membantu orang dan Anda juga tetap bisa mengerjakan kewajiban Anda untuk absen. Untuk sekedar triks ya dalam soal TKP atau manajerial seperti ini, rekan-rekan kalau misalkan waktunya mepet ya, karena saya menemui itu banyak peserta CPNS itu belum diselesaikan soal TKP-nya karena soalnya terlalu panjang. Itu ada yang sampai 10 soal belum diselesaikan, 15 soal bahkan, itu sangat istilahnya eman-eman ya. Jadi kalau misalkan terburu-buru, kalian perhatikan waktu, itu silahkan dibaca opsinya saja, mana yang menurut rekan-rekan itu paling tepat, seperti itu. Next, mungkin saya akan membuat video terkait trik dan tips terkait pelaksanaan pengerjaan di TKP ya, atau mungkin soal-soal CPNS.